Bapak Ibu yang saya hormati, satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya bersama para sahabat, di tengah jalan turun ayat. Ayat itu berbunyi walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan, memiliki simpanan emas dan perak. Lalu sahabat berkomentar, unzila fiz zahabi wal fiddati ma unzil. Kita baru saja dengar sama-sama turun ayat tentang emas dan perak. Lau alimna, seandainya saja kita tahu, kata para sahabat, ayyul mali khairun fanattakhidah, apa yang paling berharga yang bisa kita ambil. Ini sebetulnya sahabat cuma ngomentarin ayat ini, tapi Rasul paham bahwa ini adalah bentuk pertanyaan. Waqala, maka kemudian Rasul bersabda, abduluhu, yang paling abdul untuk kita miliki adalah lisanun zakirun, hati lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita di majlis-majlis kita, majlis malam Jumat, majlis bulanan, atau majlis-majlis yang sifatnya insidentil, selalu tidak pernah lupa mesti kita adakan acara zikir dan taklim. Paling tidak ini menjadi satu bukti bahwa kebersamaan kita di Yayasan Pendidikan Islam Swasembada Taman Harapan ini, kita diajak untuk bersama-sama menjadi orang yang insya Allah selalu zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Lewat kendaraannya ini. Sebab ada orang yang nggak pakai kendaraan, zikir juga cuma nama. Ya, kalau kita alhamdulillah tiap malam Jumat ada. Banyak orang yang ketika diberikan kesempatan yang sama, kesehatan yang sama, tapi nggak diberikan itu oleh Allah. Berarti nggak diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak kita dingin-dingin begini, tambahin AC, matian kedinginan kayaknya. Dia ke toilet tadi pertama. Saya udah tahu dia kedinginan ini, kata saya. Dia matian. Jangan ditahan, sakit. Jadi yang pertama kata Nabi, yang paling berharga untuk kita miliki adalah lisanun zakirun, lisan yang selalu berzikir. Bahkan Imam Al-Mawardi di dalam kitab Adabud Dunyawadin menukil sebuah hadis Nabi ketika ditanya oleh sahabatnya, siapa sih sahabat yang paling pantas aku temenin? Kata Nabi, man zakarakum billahi ru'yatuh, sahabat yang paling pantas engkau jadikan teman kalau engkau melihat dia, engkau ingat kepada Allah. Kita belum nemu yang begini nih. Tapi kita lagi sama-sama berusaha untuk mencapai ini, untuk menjadikan diri kita sebagai orang yang kalau dilihat oleh orang lain, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau menjadi wasilah ingat. Kalau kita lihat dia, ingat masjid, nah itu paling penting itu. Kalau kita ingat dia, ingat tukang azan, tukang tahlil, mendingan punya cap, udah ada capnya. Itu paling tidak dalam rangka untuk menuju zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul ditanya oleh sahabat-sahabatnya, ya Rasulullah, man awliyaillah, Rasul, yang namanya wali itu siapa sih? Yang namanya kekasih itu Allah itu siapa? Kata Rasul, man idza ra'au zakaru, orang yang apabila engkau lihat dia, engkau jadi ingat kepadaku, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gampang, syarat jadi wali itu gampang kok. Bagaimana caranya orang ketika niat kita, jadi dia ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Kata Nabi, lisanun zakirun. Yang kedua, qalbun syakirun. Simpenan yang kedua yang paling berharga, kata Nabi, yang semua orang bisa mengambilnya adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang baru nempatin rumah,
untuk menjadi hamba yang bersyukur. Ntar kalau udah lewat tasyakur, jadi dia syakir, orang yang bersyukur. Orang yang lagi mencapai untuk mendapatkan sifat sabar itu namanya tasobur. Orang yang lagi usaha menjadi orang bersyukur namanya tasyakur. Ini guru-guru kita bikin nama udah bukan main zaman dulu. Ini tasyakuran itu adalah upaya sahibul bait mensyukuri nikmat Allah, mudah-mudahan entar lama-lama jadi orang yang bersyukur. Kalau udah menjadi orang yang bersyukur, insya Allah selalu ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang yang kemasukan iblis, ngomongnya begini, saya bagaimana mau bersyukur, ini kurang mulu. Besok kalau udah kayak Ustaz Murad saya baru bersyukur. Goroh, saya nggak percaya ngomong itu. Ketika diberikan yang kurang saja engkau nggak pandai mensyukuri, apalagi entar ketika diberikan lebih tambah kagak bisa mensyukuri. Saya lebih percaya kepada Nabi, sebab kata Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Orang yang ketika diberikan rizki sedikit oleh Allah nggak bisa bersyukur, ketika diberikan rizki banyak tambah kagak bisa bersyukur, ujung-ujungnya entar apa? Kufur. Maka melihat beda aja kita modal dengan beda yang agak-agak. Kalau Allah berikan kita syukur, Allah berikan yang kita butuhkan. Allah lebih tahu dari diri kita sendiri. Makanya biar supaya ningkat itu usaha untuk selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jangan kopi dikasih badan sehat, syukurin. Bawa badan sehat itu ke tempat-tempat yang baik, ke majlis-majlis yang baik. Kalau nomor azan maunya ke masjid baik, itu bawa badan biar begitu. Entar kenikmatan sehat itu kata Allah, la azidannakum, aku tambahin. Jadi biar kata COVID dia sehat terus, karena selalu mensyukuri nikmat sehat yang Allah berikan. Ini kan nganggapnya la in syakartum ini ayat tentang harta benda, bukan. Sehingga kalau orang bicara la in syakartum itu di kepalanya itu harta benda doang yang perlu disyukuri, bukan. Tubuh yang sehat, kesempatan yang Allah berikan kepada kita bagian dari yang perlu kita syukuri. Jadi kalau badan sehat dibawa ke tempat yang baik, insya Allah tambah sehat. Tapi protokol kesehatan wajib dikerjain, jangan nantang. Aku mau dapet sama Nabi katanya, mau kayak gini-ginian, lah kena ntar. Kalau nantang kena. Jangan juga terlalu takut, mau kemana-mana takut COVID, kena ntar begini. Yang kagak kena yang nantang, kagak nantangin kagak takut. Coba lewat jalan depan kuburan malam-malam, kalau kagak takut kagak datang dia. Tapi kalau takut kita rasanya dia diikutin. Pengalaman Bu Lutfi katanya ceritanya, ceritain Bu Lutfi. Ya saya sama dia kan kayak anak, digoreng-goreng baik sama dia. Jangan terlalu berani, jangan terlalu takut. Makanya kata Ibnu Sina, al-wahmu nisbudda. Orang yang di dalam dirinya banyak kepanikan, banyak kekhawatiran yang keterlaluan, sebetulnya orang itu sudah punya 50% penyakit yang belum datang kepadanya. Jangan terlalu takut, panik itu terlalu takut. Mau ngapa-ngapain takut, mau ngapa-ngapain takut, kalem aja. COVID juga makhluk Allah yang sama-sama punya hak buat hidup. Cuma masing-masing punya masa. Kita dari dulu ngeri sama demam berdarah, tapi alhamdulillah kagak kena. Banyak penyakit-penyakit yang lebih dahsyat, tapi karena kita memelihara diri, insya Allah Allah menghargai usaha kita dalam rangka memelihara diri. Makanya ini masker segala macam, ikutin prosedur kesehatannya. Ini sebagai bentuk ikhtiar kita agar tidak tertimpa apa yang tidak kita inginkan. Saya sudah ceritakan hadis ini ya, ketika Nabi Adam. Sudah cerita belum? Belum. Yang tahu boleh uji masalahnya.
Adam alaihissalam diperlihatkan anak cucunya oleh Allah. Setelah diambil misah, diambil perjanjian, diperiksa sama Nabi Adam satu-satu. Faizan bihimul ajzan. Ternyata ada anak cucunya yang sakit lepra, wal abros, ada yang sakit supak, wal akma, ada anak cucunya yang buta, wa anwa'il asqal, dan ada anak cucunya yang kena penyakit, model-model penyakit termasuk COVID. Lalu Nabi Adam bertanya kepada Allah, ya Rabb, lima fa'alta bi dzurriyyati, kenapa kau lakukan ini kepada anak cucuku? Kenapa anak cucuku mesti ada yang lepra, mesti ada yang COVID, mesti ada yang ini? Kenapa? Apa kata Allah? Kaitus karu nikmati, agar supaya anak cucumu itu mensyukuri nikmat yang telah aku berikan. Akhirnya saya berkesimpulan bahwa paling tidak kontribusi terbesar orang terkena COVID itu karena hilangnya syukur di dalam dirinya. Tadi itu syukur sehat tuh. Lagi dikasih badan sehat, bawa ke tempat yang baik, bawa ke masjid, bawa ke majelis ilmu, bawa ke tempat-tempat ibadah. Insya Allah semakin hari semakin sehat. Itu janji Allah, la in syakartum la azidannakum. Itu yang kedua kata Nabi, yang kita miliki semua orang bisa mengambilnya adalah qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala iman, orang yang punya bini mukminah, yang bini itu bantu lakinya menuju keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian belum kawin, dengerin baik-baik. Apa dia? Dengerin baik-baik. Yang perempuan, ada yang perempuan? Iya. Zaujatun mu'minatun tu'inu ala imani. Ada kadang-kadang kita jadi laki ini dibangunin buat bangun malam sama bini marah-marah. Padahal bini bangunin laki itu pengen jadi zaujatun mu'minatun, yang membantu lakinya untuk supaya semakin iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kadang-kadang kita merasa sebagai kepala keluarga, diajarin bini kagak mau. Laki-laki merasa sebagai kepala keluarga, padahal apapun yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada keluarga kita, termasuk di dalamnya zaujatun mu'minatun, itu sudah merupakan rezeki besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya bini yang mau menolong suaminya untuk sama-sama menuju hamba Allah yang beriman. Ini tiga simpenan yang kata Nabi, apabila kita miliki berarti kita memiliki simpenan yang paling afdol di dunia. Itu tadi lisanun zakirun, yang kedua qalbun syakirun, yang ketiga zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imani. Tiga-tiganya bisa kita miliki, laki-laki. Kalau perempuan berarti dua. Dari itu ya, qalbun syakirun dan lisanun zakirun. Nah, saya kira ini yang saya sampaikan. Masih lama. Tadinya saya mau nyambung ke kajian kita itu ya. Di dalam kajian kita itu tadi surah Toha ayat 20. Itu sebelumnya itu ada ayat Nabi Musa alaihi salam ditanya sama Allah, itu di tangan kananmu apa Musa? Kata Nabi Musa, ini tongkat, yang dengan tongkat ini aku berjalan, dengan tongkat ini aku pukul pohon agar supaya daunnya jatuh lalu dimakan oleh ternak kambingku, dan aku punya keperluan yang banyak terhadap tongkat ini. Satu saat dipertemukan oleh Allah Nabi Muhammad dan Nabi Musa. Kata Nabi Muhammad kepada Nabi Musa, di dalam sabdanya beliau pernah menyatakan, ulama ummati ka anbiya Bani Israel. Rupanya Nabi Musa nggak terima sama hadis ini. Kata Nabi Muhammad, ulama umatku itu banyak yang kedudukannya sejajar sama para nabi Bani Israel. Karena Nabi
paling banyak dari golongan Bani Israel. Dan ketika Quran bercerita, cerita paling banyak juga tentang Bani Israel. Ini Nabi Musa nggak percaya. Kalau begitu coba Muhammad tampilkan satu umatmu. Dipanggillah Imam Ghazali radhiyallahu anhu. Ini berarti cerita di alam arwah, ya? Cerita di alam arwah. Dipanggil Imam Ghazali. Ditanya sama Nabi Musa, Mas bukan? Siapa namamu? Ismi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Saya nanya nama kamu satu doang, ngapa bapak berbawa-bawa? Lalu kata Imam Ghazali, saya kayak gini ini ngikutin engkau ya Nabi Musa. Engkau ketika ditanya sama Allah itu di tanganmu ada apa? Engkau jawabnya ada tongkat, yang tongkat itu bisa buat aku jalan, bisa buat aku betok pohon. Padahal Allah nanya cuma satu. Iya ya katanya. Baru Nabi Musa sadar kealiman Imam Ghazali, dan dia akhirnya mengakui bahwa banyak ulama Nabi Muhammad yang kedudukannya setara dengan nabi-nabi Bani Israel. Ini guru-guru kita, ya. Bahkan ada ulama yang mengkiaskan ketika Andalusia Spanyol itu diluluhlantahkan dan bumi Spanyol yang biasanya dipakai sujud oleh umat Islam, dengan terkalahkannya umat Islam akhirnya tidak ada yang sujud di sana, sedikit. Tapi kata ulama, kalau ada bumi Allah yang seperti itu kan mesti Allah akan cari ganti bumi lain yang nanti digunakan untuk sujud. Di Andalusia itu banyak imam-imam besar muncul, banyak ulama-ulama besar muncul dengan kitab-kitabnya. Lalu beberapa ulama itu coba mencocokkan, mencari negara kira-kira mana negara yang cocok dijadikan ganti seperti Andalusia. Ternyata kebanyakan ulama nunjuk negara Indonesia yang sekarang paling banyak penduduk muslim. Muslimnya ulama-ulama Indonesia banyak juga yang jadi ulama besar dunia, terutama Banjar. Banjar itu ulama besar itu bukan main. Syekh Arsad Banjar, ada lagi yang kemudian paling terkenal itu siapa? Guru Sekumpul. Itu menurut riwayat yang masyhur, beliau itu kutub, wali kutub di zamannya, yang setiap 100 tahun wali kutub itu cuma ada 2. Yang satu diakui ada di Kalimantan, yang satu ada di Jeddah, Syekh Abdul Qadir, Habib Abdul Qadir. Ini yang masyhur diakui ulama. Jadi kita yang di Indonesia ini mesti bangga karena kita ini paling banyak penduduk muslimnya dan paling banyak guru-guru yang mengajari ajaran Islam kepada masyarakat Indonesia. Jadi wajar kalau ada ulama menganalisa bahwa gantinya Andalusia itu adalah Indonesia. Ya, ini analisa ulama, mau sepakat mau tidak mau silakan, ya. Tapi paling tidak bukti-bukti itu otentik bahwa di Indonesia itu paling banyak masyarakat muslim, dan paling tidak paling banyak sujud bumi Allah itu dipakai sujud oleh orang-orang Indonesia. Dan antiknya orang Indonesia itu biar kata tatoan, biar kata antingan, itu ada giliran maulid datang dia. Iya, Indonesia doang yang ada begitu. Jadi ghirah terhadap agamanya masih ada. Makanya Syekh Alawi Al-Maliki dalam satu riwayat ketika ditanya bersama dengan Rasulullah di dalam mimpinya, ditanya, itu siapa ya Rasulullah? Itu umatku yang paling soleh, barisan paling kuat. Di belakang ada barisan warnanya hitam gede banget. Ditanya Mas Syekh Alawi, man hum ya Rasulullah? Humul Indonesiun, itu orang-orang Indonesia. Sejak saat itu Imam Alawi cinta sama Indonesia. Maka kebanyakan muridnya sekarang juga ada di Indonesia dan menjadi ulama-ulama besar, termasuk diantaranya Syekh Khalil Bangkalan, Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ini teman dekat. Ahmad Dahlan dengan Hashim Asy'ari teman dekat, cuman pola didiknya berbeda. Akhirnya mendirikan organisasi yang berbeda. Tapi dua-duanya ini teman akrab. Makanya sampai sekarang satu-satunya ulama yang dikatakan pendiri NU tapi tidak dihaulin, ya Kiai Hashim Asy'ari. Nggak ada haulnya. Karena begitu mau haul dilarang, jangan haulin saya, untuk menghargai Ahmad Dahlan yang tidak menganut ajaran haul. Dan enak
kalau melihat orang-orang berilmu berbeda tuh enak, saling menghargai. Ini yang dibawa-bawa ini, yang kagak tapi paham tapi paling. Nah, kita sekarang yang terpenting bagaimana agar supaya Islam ini semakin jaya, Islam ini semakin diamalkan oleh masyarakatnya. Sebab kalau bukan kita sebagai orang Islam yang mengamalkan ajaran Islam, siapa yang mesti kita andalkan? Makanya yang terpenting adalah menyatukan bagaimana agar supaya Islam ini tetap jaya, Islam ini tetap maju, dan Islam tetap menjadi karakter kita. Itu yang selimpiran-selimpiran itu hilangin ya. Yang selimpiran-selimpiran hilang. Mudah-mudahan usaha kita dalam rangka menjadi hamba-hamba Allah yang terbaik, usaha kita untuk menjadi hamba yang selalu lisannya berzikir, usaha kita yang selalu berusaha menjadi orang yang mensyukuri segala nikmat Allah, dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir saya mau sampaikan, sholawat itu ada 3 macam. Sholawat ada 3 macam. Ada dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah bersholawat kepada Nabi, malaikat bersholawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Yang perlu dipahami bahwa sholawat Allah kepada Nabi itu ataul barokah warahmah, adalah pemberian berkah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan Allah terus baca sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tetapi kucuran berkah dan rahmat yang melulu Allah berikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, sholawatnya para malaikat. Sholawatnya para malaikat itu adalah istighfar, permohonan ampun. Nah, termasuk orang-orang yang di majlis ilmu itu malaikat yushollu di atas kita, bersolawat. Artinya bersolawat kepada orang-orang di majlis ilmu, malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang yang berada di majlis ilmu. Bukan malaikat baca solawat kepada Rasul, bukan. Yang ketiga, baru solawatnya kita manusia, itu diartikan sebagai doa. Maka kalau orang melarang orang selawatan sebelum sembahyang maghrib, karena kata dia yang paling bagus mah doa, sholawat itu doa. Saya pernah ditentang begitu jam-jaman. Ya bang, di apa namanya, di perumahan kita mobil. Kalau Ustaz ini lebih begini, sholawat itu doa bang, emang kata doa apa? Diem baik ya. Sholawat doa, karena isinya sholawat itu adalah doa. Terus kenapa kita doain Nabi Muhammad? Kalau kita baca sholawat kan kita berarti doain Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kagak butuh doa kita, karena udah dijamin masuk surga. Ternyata setiap doa kita yang sampai kepada Nabi Muhammad mengembalikannya dengan kebaikan kepada kita, langsung dikembalikan kepada kita. Ya. Makanya ketika Nabi memerintahkan salawat kepada kita 1 kali, Allah balasnya 10 kali. Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha hasrat. Jadi kalau kita selawat kepada Nabi 1 kali, Allah turunin 10 berkah, Allah turunin 10 rahmat. Karena tadi pemahaman sholawat Allah itu adalah ataul barokah warahmah. Jadi semakin yang baca sholawat banyak, insya Allah pahalanya semakin banyak. Ketika malaikat yang menunggu pohon segala macam ditanya, yang menghitung itu jatuhnya air hujan, malaikat tahu. Per detik jatuhnya daun, malaikat tahu. Satu yang aku nggak tahu kata malaikat, apa? Umat Nabi Muhammad yang membaca sholawat kepadanya kagak bisa dihitung sama malaikat. Maka masuk di sini, masuk. Jadikan diri kita bagian dari umat Nabi Muhammad yang selalu bersholawat kepadanya. Mudah-mudahan pertemuan kita pada sore hari ini diberkahi oleh